Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Elvina, NIM 20551268555. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan Melayu di Riau. Apa sih itu pengobatan Melayu di Riau? Perubatan tradisional Melayu ialah perubatan Melayu yang diamalkan oleh para bomoh dan dukun sejak beberapa abad dahulu. Perubatan ini yang banyak menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan herba telah diterima dengan penuh minat oleh masyarakat Melayu di Malaysia karena ia merupakan keadaan yang selamat dan tidak memberikan kesan sampingan terhadap tubuh badan manusia. Ini dapat dibuktikan dengan banyak produk obat tradisional Melayu yang dipasarkan. Dianggarkan pada masa ini melebihi 13.000 jenis tumbuh-tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan obat bagi menyembuhkan berbagai penyakit. Kebanyakan tumbuhan ini terdapat di kawasan tropikal. Menurut kajian University Science Malaysia, terdapat 2.000 hingga 3.000 spesies tumbuhan umbatan di Malaysia yang telah digunakan bagi tujuan perubatan modern tradisional. Satu lagi faktor tentang mengapa perubatan tradisional Melayu mendapat tempat dalam kalangan masyarakat adalah karena ia lebih murah dibandingkan dengan perawatan dan keperluan lain. Pada zaman penjajahan British, amalan perubahan baratan sangat populer hingga amalan perubatan tradisional Melayu dilupai, khususnya oleh golongan bangsawan dan para cendekiawan. Masyarakat Melayu lebih mempercayai perubatan barat yang dibawa oleh penjajah karena kajian yang saintifik. Namun, sejak akhir-akhir ini perubatan tradisional Melayu semakin mendapat tempat di hati masyarakat Melayu karena ia tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan beracun. Pengobatan tradisional Melayu merupakan cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang tertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengobatan tradisional Melayu dikenal dengan cara mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca denyut nadi, memeriksa pada kulit, kuku, lidah, mata, bibir, pernafasan, perut, saraf darah, air seni, tinja, aktivitas otot atau pergerakan pada otot. Cara pemeriksaan ini sudah secara turun-temurun yang dilakukan oleh tabib, dukun, bomoh, dan juga kiai. Pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, baik yang merupakan tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah akar, batang, bunga, buah, kulit batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan gading, serta tidak menutup kemungkinan bagian tubuh yang lainnya juga digunakan. Tergantung pada jenis penyakit. Salah satu jenis obat tradisional yang adalah obat rebus. Obat rebus merupakan suatu obat herbal tradisional dari akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk direbus. Air rebusan untuk diminum sebagai obat untuk ibu yang melahirkan. Air rebusan ini untuk mengobati luka dalam, penyembuhan ibu yang baru melahirkan. Air rebusan untuk mengobati gangguan lambung. Air rebusan diminum 3 kali sehari. Cara merebusnya adalah obat direbus berulang kali selama airnya masih berwarna. Jika airnya sudah pudar, bisa diganti dengan obat rebusan yang baru. Sebelum pelaksanaan proses pembuatan obat rebusan dilakukan, maka persiapan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan-bahan akar kayu, bunga, dan rempah-rempah yang dicari di hutan atau dibeli sendiri agar terkumpul dahulu. Setelah terkumpul, bahan-bahan ini dipilah dan dikeringkan sekering mungkin agar getah kayu benar-benar kering, terutama akar yang kecil dan halus. Proses selanjutnya pemotongan
bahan dan rempah yang dapat terurai lebih banyak apabila saat direbus. Untuk bahan kayu yang besar dapat dipotong dahulu agar menjadi kecil dan dapat untuk dipegang dengan tangan. Setelah itu baru dipotong kecil di sisi-sisi kulit kayu sebanyak mungkin. Begitu seterusnya. Apapun bahan dan jenis kayunya, tetap dengan cara seperti itu. Hal ini dilakukan agar seluruh bahan bisa masuk ke dalam panci masak untuk proses perebusan. Kitab Perubahan Melayu Silam dinamakan Kitab Tip, dan Perpustakaan Negara Malaysia telah mencetak semua kajian mengenai Kitab Tip. Seperti judul Kitab Tip, Ilmu Perubatan Melayu untuk kajian dan rujukan mengenai kesetaraan bahasa Melayu. Dalam perubatan tradisional Melayu, penggunaan tumbuh-tumbuhan adalah amat meluas. Kebanyakan pengamal perubatan tradisional Melayu berpendapat khasiat perubatan terletak terutama pada akar tumbuhan dan bagian tumbuhan yang berubi. Ia terletak pada umbinya. Pengamal perubatan tradisional Melayu bisa mengategorikan zat tumbuhan kepada 3 hal, yaitu 1. Zat besi untuk menguatkan darah, 2. Zat kawi untuk menstabilkan perjalanan fungsi tubuh, dan zat kapur untuk menyejukkan badan. Gabungan Pengamal Perubatan Tradisional Melayu Malaysia (GAPERA) menggantikan Putramas merupakan salah satu badan pengamal yang dikenal oleh Kementerian Kesehatan Malaysia di bagian perubatan tradisional dan komplementari sila. Prinsip amal perubatan. Amalan perubahan yang menurut perspektif Islam mestilah berdasarkan sumber-sumber yang pasti, sama ada dari Al-Quran atau dari Sunnah, serta sumber-sumber perundangan yang diiktiraf oleh Islam. Sekiranya terdapat pencanggahan dengan prinsip akidah Islam, maka amalan tersebut perlu disingkirkan. Penggunaan ayat-ayat roh, penunggu atau makhluk lain dengan tujuan untuk bersahabat atau meminta bantuan kepada mereka tidak dibenarkan dalam amalan perubatan Melayu. Justru bantuan dan harapan hanyalah berdasarkan kepada Allah di samping usaha-usaha yang dilakukan. Pengaruh Islam dalam perubatan Melayu Riau. Pengaruh perubatan tradisional Melayu di negara ini banyak diserapi unsur-unsur perubatan asing. 18 ia berlaku hasil dari permilasi dengan pedagang-pedagang asing datang ke tanah Melayu. Sejak tumbuhnya kerajaan Melayu, maka pada turun ke 14 pendatang daripada Cina dan India juga membawa bersama mereka berbagai tumbuhan obatan yang boleh hidup dengan baik di negara ini. Pengaruh Islam yang berasimilasi dalam perubatan tradisional dapat dilihat dalam beberapa aspek. Di antaranya dapatlah penulis bahagia maka bahasa Rami agama Islam yaitu bahasa Arab mulai dengan mendapat tempat di kalangan penduduk yang menggunakan huruf-huruf dari India seperti Alfa dan Kawi mulai menggunakan huruf Arab yang disebut Jawi. Maka dapatlah perbedaan bangsa Melayu sekaligus juga menunjukkan pengaruh Islam di dalam kitab-kitab pada zaman awal Islam di Nusantara, dan salah satunya dapat dilihat pada penulisan manuskrip itu sendiri. Faktor masa, hari, dan arah. Ia dikatakan penting sekali diambil kira waktu hendak mengambil tumbuhan untuk dijadikan obat.
Waktu yang paling sesuai untuk mengambil tumbuhan-tumbuhan tersebut ialah pada sebelah pagi, petang, dan malam. Sewaktu mengambil tumbuhan itu hendaklah menghadap kiblat. Namun demikian arah ini juga bergantung pada hari. Kiranya hari Jumat, maka si pengambil tumbuh-tumbuhan itu mestilah dihadapkan ke arah tenggara. Sekitarnya hari Sabtu dan Ahad, dia hendaklah menghadap ke arah laut. Sekiranya di hari Selasa, mukanya hendaklah diarahkan ke arah barat laut. Adab-adab ketika mengambil obat. Sebelum mengambil tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat, hendaklah terlebih dahulu dibaca Bismillah melewat ke atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, diikuti dengan memberi salam kepada Nabi alias dipercaya penjaga tumbuhan, dan kemudian membaca Bismillah sekali lagi sebanyak 3 kali. Di sini pula jelas didapati pengaruh Islam di dalam apabila pengamal perubatan tradisional Melayu akan membaca Bismillah dan selawat ke atas Nabi Muhammad apabila hendak memetik tumbuh-tumbuhan itu. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.